Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat al-iman rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankum rijza ahlal bait. Dalam ayat ini memiliki dua makna global. Yang pertama, Allah menceritakan tentang ahlul bait. Yang kedua, Allah juga menceritakan tentang kesucian ahlul bait, di mana Allah juga melanjutkan dalam ayat ini, wa yutahhirukum tathhira. Allah mensucikan kalian sesuci-sucinya. Para ulama kita terbagi atas 3 kelompok besar dalam memaknai siapakah ahlul bait. Yang pertama, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, yaitu kelompok yang mengatakan ahlul bait adalah hanya istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, karena memang ayat ini turun berkenaan dengan mereka. Sebab turunnya ayat ini tentang mereka, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah dan yang lainnya. Ibnu Abbas berkata, nazalat hadhil ayah, ayat ini turun fi azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan yang dimaksud ahlul bait adalah yaitu Ali, Fatimah, Al Hasan wal Husain dan siapapun yang menjadi keturunan mereka. Pendapat mereka berdasarkan sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Saat itu Rasulullah sedang menyelimuti Ali, Fatimah, Al Hasan wal Husain di dalam satu selimut yang sama. Kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma haula'i ahlil bait. Ya Allah, mereka ini adalah ahlul baitku wa khassati, dan mereka orang-orang yang istimewa, yang khusus bagiku. Maka Nabi pun berdoa kepada Allah agar mereka dijauhkan dari kekotoran dan dosa. Rasulullah berdoa, Allahumma adhib, ya Allah bersihkanlah mereka rijza, kotoran-kotoran, wattahhirhum tathhira, dan sucikanlah mereka sesuci-sucinya. Ini kelompok yang kedua dan dalilnya. Yang ketiga, dan inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya ahlul bait bukan hanya istri Rasul saja, dan juga bukan hanya Ali, Fatimah, Al-Hasan wal Husain saja, tapi juga meliputi semuanya. Kalau kita mengatakan ahlul bait hanyalah istri Nabi, maka kita melupakan dalil yang lain. Kalau kita mengatakan ahlul bait adalah Ali, Fatimah, Al-Hasan wal Husain, maka kita akan melupakan dalil yang lain. Tapi dengan merangkum semua dalil yang ada, maka kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya ahlul bait adalah istri Rasulullah, para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Ali dan keluarganya. Dan ternyata kalau kita lihat dalam hadis Sahih Muslim, bukan hanya keluarga Ali. Suatu ketika Zaid bin Arqam bercerita tentang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Husain bin Sibrah berkata kepada Zaid bin Arqam, bukankah istri-istri Nabi adalah ahlul bait? Zaid menjawab, iya, mereka memang ahlul bait. Tetapi yang dimaksud ahlul bait dalam konteks hadis Rasulullah, ketika Rasul berkata, azkurkum ahli baiti, aku ingatkan kepada kalian tentang ahli baitku, Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Maksud hadis ini, kata Zaid bin Arqam, adalah yaitu keluarganya Ali, keluarganya Al-Abbas, keluarganya Al-Uqail, dan keluarganya Ja'far bin Abi Thalib. Dan di mana mereka ini, kata Nabi, tidaklah mendapatkan zakat, tidak berhak untuk menerima atau mendapatkan zakat. Sehingga kalau kita kumpulkan seluruhnya, maka ahlul bait itu begitu banyak. Bukan hanya istri Rasulullah, bukan hanya Ali dan keluarganya, tapi juga keluarganya Al-Uqail, Al-Abbas, Ja'far bin Abi Thalib, dan juga yang lainnya. Sahabat al-iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang suci di sini apa maksudnya? Apakah mereka akhirnya menjadi maksum? Sebagaimana klaim dari sebagian orang, sebagian kelompok, bahwa ahlul bait itu maksum, lepas dari salah dan dosa.
Kita meyakini sebagai ahlu sunnah wal jamaah bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mengatakan, kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawabun. Setiap anak manusia punya kesalahan dan sebaik-baik mereka yang punya kesalahan adalah yang mau bertobat. Bagi kita, ya, ayat tadi tidaklah bermakna bahwa mereka itu maksum. Sebab kalau ayat tadi diartikan maksum, bagaimana dengan ayat lain yang bunyinya mirip dengan ayat tadi? Seperti misalnya ayat tentang zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah dari mereka zakat-zakat mereka, yang dengan zakat itu bisa membersihkan dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Apakah gara-gara ayat ini lantas para muzaki kita katakan mereka maksum? Tidak. Tentunya maksud dari mensucikan dalam ayat ini adalah dibersihkan, disucikan mereka kesalahannya dan seterusnya. Jamaah sekalian, pemirsa Al-Iman rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian bagaimana hubungan Ahlul Bait dengan para sahabat Nabi? Hubungan mereka sangat dekat, bahkan sangat-sangat dekat. Suatu hari Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib mereka sholat asar berjamaah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Setelah mereka sholat, mereka melihat Al-Hasan sedang bermain dengan dua anak kecil. Lalu kemudian oleh Abu Bakar As-Siddiq, Al-Hasan digendong di atas pundak atau lehernya. Kemudian Abu Bakar pun bergurau dengan Ali, di mana Abu Bakar mengatakan, bi abi, demi ayahku sebagai tebusannya, syabihu bin Nabi, laisa syabihu bi Ali, wa Ali yatabassam. Anak ini lebih mirip ke Nabi dibanding mirip dengan ayahnya. Lalu Ali pun tersenyum karena itu. Dalam riwayat lain, Ali tertawa. Ini menunjukkan hubungan yang sangat dekat antara Ali dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan juga dikisahkan seperti yang disampaikan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa dengan sanad yang sahih, bahwasanya Ali bin Abi Thalib berkhutbah dengan mengatakan, la anzalallahu minas sama isma Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya nama Abu Bakar yaitu dengan panggilan As-Siddiq, Allah yang menurunkan dari langit. Ini Ali yang mengatakan untuk Abu Bakar As-Siddiq, dan ini bukanlah nama yang diberikan oleh Rasulullah, bukan nama yang diberikan oleh para ulama atau para sahabat, tapi dari Allah kepada Abu Bakar Siddiq dan dibenarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga kisah ini oleh Imam As-Suyuti dikatakan sebagai koreksi untuk golongan mereka-mereka yang telah mencaci maki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu kemudian hubungan antara Ali dengan Umar bin Khattab juga sangat dekat. Bahkan Ali bin Abi Thalib menjadikan Umar sebagai salah satu menantunya. Bahwasanya di dalam sejarah, dan ini pun direkam dalam kitab-kitab Ahlu Sunnah dan juga Syiah sekaligus, seperti dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Al-Kafinya Al-Kulaini, bahwasanya Umar bin Khattab menikahi Ummu Kulsum, salah satu putri dari Ali bin Abi Thalib, dengan mahar 40.000 dirham. Kenyataan dan fakta-fakta ini menunjukkan bahwasanya hubungan para sahabat Nabi dengan Ahlul Bait begitu dekat. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.